Oke baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi bersama saya tentu di channel Asikin Aja. Oke baik teman-teman, di hadapan kita kali ini sudah ada proyektor baru lagi. Sebenarnya ini nggak baru-baru amat, cuma baru di studio kita aja. Bintek atau Bintek, saya nggak tahu penyebutan lebih tepatnya seperti apa. Yang jelas ini tipenya Sky X20. Nah, terlihat ya. Sky X20, dan di bagian bawah di sini ada fitur-fitur utamanya. Dia bisa menonton movie, main game, ini presentasi, ini nonton sport ya untuk gerakan-gerakan cepat. Jadi ini mendukung karena biasanya proyektor-proyektor murah di bawah 2 jutaan. Nah, seperti ini layaknya 2 jutaan itu kalau adegan cepat atau olahraga itu kadang ngeblur atau tidak rapih aja gitu kan. Kali ini promosinya ini bisa untuk sport ya, tapi ya nggak tahu juga. Intinya sih yang jelas ini sampai 200 in. Oke, luar biasa. Bagian samping seperti ini aja, nggak ada apa-apa lagi. Samping satunya ya hanya ada tulisan, dan di bagian belakang hanya orang menonton bola rame-rame. Ini sih kelihatannya keren ya. Dalam paket pembelian kita dapat aksesoris yang cukup banyak ya. Ada kabel warna-warni, ini sih jadul cuman masih berguna juga bagi sebagian orang. Ada HDMI yang lebih modern. Kabel power yang saya suka konsepnya tidak ada adapternya ya, langsung colok aja di proyektor, dan juga remote-nya sendiri. Seperti ini desain remote-nya ya, terlihat simple, tidak ada apa-apa. Dan tidak lupa juga disematkan user manual, oke. Dan ini desain dari proyektornya sendiri, dan menurut saya pribadi ini masih tergolong proyektor portable ya. Ringan juga, jadi enak dibawa kemana-mana. Desainnya minimalis juga, warna hitamnya itu doff, jadi saya suka bukan yang glossy karena dapat meninggalkan jejak, apalagi lecet itu parah sih. Ini bagian lensanya kurang lebih besarannya berapa in ya, oke lah seperti ini saja. Di bagian bawahnya ini ada sensor-sensor untuk case tunya ya, dan ini gerigi-geriginya ini tidak benar-benar bolong, jadi variasi aja. Di bagian samping di sini kita bisa lihat ada speakernya dan ada lubang untuk biar nggak gampang panas ya. Di samping satunya juga ternyata ada speakernya. Ini sih nice ya, jarang-jarang speaker di bawah 2 juta sudah double speaker ya. Ada lubang juga, dan ini ada port untuk power kabelnya sendiri. Di bagian atas di sini kita bisa lihat ada brandnya Bintek dan ada tombol power. Dan kualitasnya ya standar aja, nggak bagus nggak jelek, ini sih sudah cukup. Untuk portnya di sini ada HDMI, ada AUX, ada AV, dan juga USB ya. Di sini entah apa variasi mungkin. Ada keluaran ini angin ya untuk ventilasi. Biasanya sih di bawahnya ada, oh ya benar, ada filternya yang bisa kita tentu bersihkan ya kalau sudah kotor. Ini sih nice ya. Jarang juga ada fan-nya gitu, atau ada saringan sih lebih tepatnya kalau proyektor murah gitu. Oke. Nah, di sini bawahnya itu ada tambahan lagi port, jadi bisa kita gunakan tripod. Dan ini bagian karetnya ini tebal ya, bagus. Baik untuk kecerahannya ya, dia 250 ANSI itu cukup bagus juga di harganya. Karena ada yang menjual termurah saat ini itu sekitar 1,750 ya. Ada yang lebih mahal lagi, tapi itu sih yang termurah saat kita temui di marketplace kita ya. Dan untuk native-nya sendiri sudah 720 ya, walaupun belum full HD, itu sudah bagus juga ya, wajar harganya di bawah 2 juta. Dan secara build quality ini bagus, rapih ya, tidak ada kelebihan apalagi yang kasar gitu. Ini sih halus bener-bener, dan nilainya saya rasa sih 9, ini layak ya untuk build quality-nya. Oke, baik, inilah tampilan homepage-nya ya. Dan untuk pintasan-pintasannya ini sudah cukup banyak ya, cukup lengkap. Yang paling saya suka sih kecerahannya ya, 250 ANSI lumen. Ini sih saya rasa real banget ya. Ini ruangan terang, lampu kamar menyala. Seperti yang teman-teman lihat, ini masih jelas, apalagi dimatikan. Kita coba matikan. Nah, jauh lebih jelas lagi. Kita nyalakan lagi. Oke, terlihat ya teman-teman ya. Di sini ada aplikasinya, sudah mendukung Netflix, YouTube, Disney Plus, Prime Video, Facebook, dan pasti sih masih bisa download aplikasi-aplikasi lain ya. Ini ada App Store-nya di bagian bawah. Oke, Google Play-nya juga ada, Google Play Store ya.
Oke, kita cek untuk pengaturannya. Nah, di sini ada jaringan, proyektor. Proyektornya ini bisa apa aja? Oke, bisa semua. Oke, lengkap ya, bisa digantungin juga. Trapesium, otomatis, kalibrasi horizontal, zoom layar. Oke, ada zoomnya juga, keren. Kita back, ada HDMI, pusat media, pembaruan juga ada. Oke. Ada mode Bluetooth, sumber boot itu buat apa, kita coba lihat ya. Bawaan, saluran memori. Oke deh, ini saya kurang begitu hafal. Ada bahasa, nah ini keren, bahasa Indonesia ada ya, jelas. Dan saya suka Indonesianya itu benar-benar jelas, tidak agak kemelayu-melayuan, apalagi yang aneh kayak One Box kemarin ya. Ada bahasa Indonesia cuman bahasanya itu nggak jelas gitu. Ada sistem di sini, ada pengaturan waktu, pengaturan jaringan, umum, info proyektor. Nah, ini di Androidnya 9, RAM dan memorinya sekian. Kita lihat ke pengaturan umumnya. Sini ada pengelolaan aplikasi, masukan, gambar. Nah, gambar di sini. Nah, ada mode-modenya ya. Ada standar, jelas, olahraga, film, permainan. Oke, cukup lengkap ya. Ada hemat energi juga. Suara juga ada. Oke. Ada jelas, olahraga, film, musik, berita. Cukup lengkap. Ada papan ketik, pemulihan sistem. Oke. Dan satu pembersihan. Oke, seperti layaknya HP. Dia bisa ngebersihin memori juga. Ya sih, ini sih nice ya. Oke, lagi dibersihkan. Padahal belum dipakai aplikasinya sama sekali. Oke, baik, kalau untuk suara kipasnya ini ya kita nggak bisa pungkiri kalau LCD itu nggak bisa dibilang senyap dibanding DLP. Ini selayaknya proyektor LCD ya, suara kipasnya seperti ini ya. Oke, secara garis besar ya, atau yang saya coba di proyektor harga 2 juta ke bawah, ini sih paling terang dan juga paling enak remote-nya. Dia hampir nggak ada delay. Ini layaknya proyektor 4 juta 5 juta ke atas ya. Ini saya benar-benar kagum untuk koneksi remote-nya. Tidak ada delay sama sekali ya. Mulus. Oke, kita akan coba tes kualitas gambarnya. Oke, baik, inilah sedikit kualitas sampel gambarnya ya. Dan memang perlu diacungi jempol menurut saya pribadi, di bawah 2 juta kualitasnya seterang ini. Apalagi coba dimatikan. Oke, lebih terang lagi. Oke, ini sih mantul ya. Walaupun 720 tapi tajamnya itu dapat hampir mendekati 1080 mungkin ya. Dan yang saya senang juga, ini hasil proyeksinya juga cukup lebar. Sekitar 2 meter, ini menghasilkan proyeksi kurang lebih sekitar 75 in atau 80 in ya. Ini sih lebih lebar dibanding proyektor LCD pada umumnya ya untuk hasil proyeksinya. Oke, kita coba kualitas audio. Ini gambar udah nggak perlu diragukan lagi, tajam, bagus, warnanya juga cukup hidup. Oke, baik, jadi kurang lebih seperti itu ya teman-teman ya untuk sedikit kualitas audionya. Dan kalau kualitas audio saya nggak bisa ngebanggain ya, ini standar aja, sama seperti proyektor LCD murah pada umumnya. Yang saya garis besari adalah kualitas gambarnya ini yang lebih baik di antara proyektor 2 juta pada umumnya ya. Oke, jadi kalau boleh saya rekomendasikan, ini salah satu proyektor di bawah 2 juta yang patut kalian miliki. Itu aja sih. Oke, kurang lebihnya mohon maaf. Jangan lupa tinggalkan komentar kalian. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.